Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Dan kita ketemu di mata kuliah Teknopreneur 4 dan kita sekarang sudah masuk ke materi terakhiran ya. Eh, Ibu pertemuannya sampai dengan materi kali ini yaitu cara menentukan model bisnis yang tepat. Nanti setelah itu tentu saja karena ini adalah tim teaching maka akan ada dosen-dosen lain yang juga kompeten yang nantinya akan bisa menerangkan juga materi tentang teknopreneur keempat. Oke, kita masuk dulu ke bagaimana cara menentukan model bisnis yang tepat. Gimana ya? Nah, bagaimana cara menentukan model bisnis yang tepat dengan semua model bisnis yang sudah kita pelajari sebelumnya? Gimana sih, gitu kan? Ada nggak sih yang paling tepat buat kita? Nah, sebenarnya nggak ada jawaban yang mutlak 100% benar untuk pertanyaan ini. Karena model bisnis yang paling cocok itu tergantung sepenuhnya sama ruang lingkup operasi dan biaya yang dimiliki oleh kita sebagai pemilik atau orang yang akan menjalankan bisnisnya. Jadi nggak semua model bisnis itu tuh plek-plekan gitu ya. 100% aku hanya ngambil model bisnisnya itu adalah freemium atau free dan premium. Atau aku hanya ngambil model bisnisnya itu C2B. Enggak, gitu loh. Karena itu sudah ada modifikasi atau irisan-irisan juga dengan model bisnis A dan B atau C dan E gitu ya. Jadi contoh untuk kita mau terjun ke dunia freelancer gitu ya. Kita ambil dunia freelancernya itu model bisnisnya adalah em, tadi crowdsourcing gitu ya. Kita ambil model bisnis crowdsourcing. Crowdsourcing itu kan juga lebih detailnya lagi itu kan masuk ke bisa masuk kategori C2B. Model bisnis kemitraannya dari sisi kemitraannya itu masuknya C2B atau customer to business atau bisa juga dia disebut juga customer to customer. Itu tergantung kita pangsa pasarnya kita tuh apa gitu loh. Fokusnya kita apa? Kita mau fokusnya untuk biro iklan. Ya oke, berarti pada saat kita upload, berarti kita kan sudah ada gambaran. Kalau biro iklan itu standarnya seperti apa. Kemudian biro iklannya biro iklan apa. Contoh travel ya iklan untuk travel gitu. Travel ya berarti kita pada saat posting ya sudah spesifik. Kita lebih banyak porsi foto-foto eh, pariwisata, kemudian foto-foto view, eh, pemandangan, kemudian foto-foto kuliner yang ada di situ, gitu, yang mendukung. Kalau kita bilang, oke, sama-sama freelancer ya, tetapi aku ininya ada konsentrasinya itu adalah C2C, customer to customer. Jadi aku nggak target ke perusahaan besar. C2C, freelancer. Oke, berarti mungkin sama seperti ibu. Ibu mungkin targetnya kepada C2B juga, tetapi lebih fokus ke C2C. Ibu berencana untuk memasarkan voice over ibu kepada pelanggan-pelanggan yang sama-sama pelanggan gitu loh. Jadi orang-orang yang membutuhkan jasa iklan di UMKM-nya mereka, tetapi mungkin UMKM yang kecil, jadi masih kategori eh, pembeli pegawainya belum banyak, jadi masih kategori C2C gitu. Nah seperti itu gitu loh. Tapi kalau ibu sudah menargetkan bahwa ibu nanti mau jualan di kemitraan C2B alias perusahaan besar, maka pada saat ibu menawarkan di Fiverr atau di crowdsourcing itu, ibu akan lebih spesifik lagi gitu loh untuk perusahaan apa. Kemudian modal ibu juga harus lebih banyak karena kan mungkin suara juga harus lebih jernih, tampilan video kalau memang itu diharapkan ada video berarti kan harus ada green screen, kemudian ada ruangan tersendiri dan lain-lain gitu loh.
Jadi memang mengikuti ya teman-teman. Jadi nggak saklek banget. Oh, aku hanya menggunakan model bisnis freelancer untuk C2C gitu. Atau eh, apa namanya, crowdsourcing-nya khusus untuk apa gitu. Enggak gitu loh. Itu bisa saja beririsan seperti yang barusan Ibu coba jelaskan itu adalah kita mungkin dari sisi kemitraan kita kategorinya adalah C2C. Kemudian dari segi lainnya kita masuknya crowdsourcing. Kemudian crowdsourcing-nya itu kita lebih menjurus lagi menggunakan metode apa gitu loh ya atau menggunakan bisnis modelnya apa gitu. Jadi ada perpaduan antara satu bisnis model dengan bisnis model yang lain. Jadi nggak saklek harus satu saja gitu loh. Ini juga ada juga yang model bisnisnya itu nggak ngikut kemana-mana, dia bikin sendiri. Itu juga bisa gitu loh. Tapi kalau mau gampang ya kita tinggal ATM, amati tiru modifikasi dari yang sudah ada. Karena kan sudah nggak ngawang-ngawang lagi. Kita sudah tahu cara penjualannya seperti ini, cara pemasarannya seperti itu. Kemudian benchmarkingnya juga kita tinggal ngelihat perusahaan-perusahaan yang sudah ada, sudah jalan. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami? Jadi jawabannya, kalau memutuskan model bisnis yang tepat itu kayak gimana, nggak bisa cuman saklek satu sebutan model bisnis tertentu. Tetapi bisa juga balikin lagi ke ruang lingkup operasional dan juga biaya yang kita punya. Gitu ya. Kemudian ada berapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan dulu ke diri kita, gimana produk dan layanan yang menguntungkan pelanggan, kemudian siapa target marketnya kita, kemudian berapa sih biaya awal dari eh, modal kita yang harus kita punya, kemudian kalau kita memang mendukung eh, finansial investor, apakah kita benar-benar butuh dan berapa? Itu harus kita bisa jawab dulu. Untuk kita bisa tahu mana sih yang paling pas model bisnisnya buat kita. Kita bilang MLM, ya kenapa enggak kita yang bikin MLM-nya? Tergantung. Tapi kalau modalnya kita itu cukup sebagai member, ya sudah kita mulai dari member. Nanti kan naik, 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 naik. Jadi up jadi manajer gitu loh. Kemudian juga nanti penghasilannya juga akan naik seiring dengan kerja keras yang kita keluarkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak saklek, balik lagi ke ruang lingkup operasional kita dan juga modal yang kita miliki. Kemudian kalau kita pengen bikin atau membuat sebuah bisnis, jadi selain kita tahu apa saja model bisnis yang sudah ada, maka kita juga harus cari apa yang paling nyaman dan paling kita kuasai. Gitu ya. Bukan cuma tentang budgetnya berapa dan ruang lingkupnya apa, tapi juga kita harus tahu mana model bisnis yang paling nyaman untuk kita. Oke, kemudian pada dasarnya setiap bisnis melakukan 4 hal. Ada yang membuat barang atau manufacture, ada yang bagian memasarkan barang, marketing, ada yang bagian memberikan barang, gitu. Kemudian juga ada yang bagian menghitung barang, ya atau keuangan ya. Nah, dasar model bisnis yang dipertimbangkan itu ada untuk produk dan jasa, kemudian untuk reseller, broker, dan agregator. Jadi kita itu yang mana? Ruang lingkup kita yang mana? Kita itu bikin barangnya, atau kita hanya menjualkan barang, atau kita jadi brokernya, atau pemain besarnya, atau gimana? Itu juga membuat satu keputusan mana yang paling cocok gitu untuk kita. Tergantung kitanya. Gitu loh. Kemudian eh, apalagi yang harus diperhatikan sebagai seorang pengusaha pada saat kita harus memutuskan model bisnis. Jadi kita harus tahu potensi pasarnya,
peta persaingan saat ini, kemudian pelanggan idealnya dan juga proporsi nilai. Terus saluran distribusinya kita seperti apa, sumber pendapatan kita dari mana, kemitraan strategis kita bagaimana. Ini kita bisa rangkum menjadi BMC. Minimal kita harus tahu caranya bikin BMC, Business Model Canva. Kita harus tahu siapa distributor kita, siapa pesaing kita, kompetitornya kita, siapa orang-orang yang nanti bisa menjadi backup atau partner kita, kemitraan kita, berapa biayanya, dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jadi silahkan renungkan, silahkan pelajari baik-baik semua metode eh, atau bisnis model yang sudah ada dan kita nanti mungkin bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita cocokkan balik lagi ke diri kita sendiri, balik lagi ke usaha kita sendiri, mana yang paling cocok untuk usaha kita. Mana yang paling cocok dengan pribadi kita. Oke, teman-teman. Ibu tutup dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, silakan teman-teman belajar secara mandiri, belajar menggunakan teknologi yang ada. Silakan cari menggunakan AI atau ChatGPT atau mungkin dari YouTube atau dari berbagai macam informasi. Silahkan, semua boleh kalian lakukan karena kalian memang dalam tahap mencari gitu loh. Mempelajari, kemudian mencari dari sisi teorinya, kemudian nanti agar bisa diduplikasi ke prakteknya. Gitu loh. Agar kita tidak terlalu banyak mengalami kerugian karena kita sudah cukup ilmunya, kemudian kita coba, kemudian kita praktekkan apakah cocok atau tidak dengan eh, usaha yang kita miliki. Oke teman-teman, Ibu tutup dulu materi kita hari ini. Insya Allah nanti next pertemuan akan bertemu dengan dosen-dosen lain dari Prodi Bisnis Digital maupun dari Fakultas Ilmu Sosial. Oke, salam sehat selalu ya kakak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.